Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farajia dari kelas 5C2 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 1810301150. Baik, di sini saya akan mempraktekkan salah satu dari terapi manipulasi bagian upper extremity di mana yang diampu oleh Pak Andri. Di mana di sini kita akan mempelajari, khususnya saya akan mengambil pada bagian kasus di bagian elbow. Di kasusnya yang saya pilih itu adalah tenis elbow. Secara umum, seperti yang kita ketahui, tenis elbow atau dengan kata lain adalah lateral situs tendinopati, lateral situs epicondylus, itu merupakan salah satu tendinopati yang sering terjadi pada bagian elbow, khususnya pada bagian epicondylus lateral. Untuk pengecekan epicondylus lateral sendiri, kita bisa melakukan gerakan fleksi ekstensi elbow, di mana di sini kita bisa mengetahui dari sebelah dari bagian ini. Jika di bagian luar ini adalah lateral, di bagian dalam adalah medial. Untuk medial sendiri itu bisa menyebabkan dari golfer elbow. Namun kalau di bagian lateral itu yang itu tenis elbow. Di mana tenis elbow sendiri itu merupakan salah satu tendinopati yang terjadi pada otot-otot ekstensor pada bagian lengan bawah, di mana ini bisa terjadi karena penggunaan dari otot ekstensor secara berlebihan. Untuk tenis elbow sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama dan paling umum itu adalah karena usia. Karena faktor degeneratif atau faktor pertambahan usia, kekuatan atau dari fungsi-fungsi dari tubuh atau segmental tubuh mungkin makin berkurang. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk pada bagian epicondylus lateral tersebut dan otot ekstensor mungkin makin berkurang bekerjanya, sehingga faktor usia makin bertambah 40 tahun ke atas, penggunaan atau penyebab tenis elbow makin berkembang. Selanjutnya itu adalah tidak menggunakan warming up yang benar dan tepat. Penggunaan warming up yang tepat dan tidak itu bisa menyebabkan tenis elbow. Itu saja bisa disebabkan karena pemunculan itu ketika kita tidak melakukan warming up. Selanjutnya disebabkan juga dikarenakan oleh penggunaan alat yang tidak tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa tenis elbow sendiri merupakan salah satu penyakit atau gangguan yang sering diterima atau didapatkan oleh atlet dari tenis, di mana jika atlet tidak menggunakan alat yang tepat atau alat tidak sesuai, itu bisa mengganggu dari gerakan biomekanikanya. Ketika kita membicarakan gerakan biomekanika, tentu saja dari gerakan biomekanika akan mengalami gangguan. Penggunaan atau teknik yang tidak tepat dapat mengganggu atau dapat menyebabkan tenis elbow. Selanjutnya itu adalah trauma. Trauma yang dimaksud di sini adalah seperti terjatuh atau patah tulang. Itu bisa menyebabkan dari tenis elbow juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas itu adalah apa yang ditimbulkan atau apa gejala dari tenis elbow. Kita akan mengacu pada ICF atau ICF International Classification Function, di mana yang pertama kita akan mempelajari dari impairment, di mana di sini kita akan mengetahui bahwa struktur dari epicondylus lateral dan otot-otot ekstensor akan mengalami bermasalah. Itu akan menimbulkan beberapa inflamasi seperti dolor, kalor, tumor, umur, dan fungsiolasia. Itu akan terjadi. Selanjutnya juga pasien akan mengalami kesulitan untuk menggenggam, mengangkat sesuatu barang dengan tangan yang bermasalah, dan juga pasien sulit untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jika pasien tersebut seorang atlet, pasien akan sulit melakukan pekerjaannya sebagai atlet. Selanjutnya, di sini kita juga akan mengalami atau mengetahui secara pemeriksaan. Untuk pemeriksaan subjektifnya sendiri, ada yang bisa kita lakukan beberapa lama. Kita bisa menanyakan secara anamnesis bagaimana keadaan pasien, sejak kapan pasien itu mengalami tenis elbow atau mengalami gangguan, apakah sakitnya menjalar ke lengan bawah ke lengan atas, atau juga ada timbulnya tanda-tanda inflamasi seperti yang tadi. Setelah kita mengetahui ini, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita juga bisa memeriksakan dengan penggunaan alat seperti VAS. Kita bisa mengukur rasa nyeri. Ketika nyeri itu diam, tanpa digerakkan, berapa skalanya, atau nyeri gerak berapa skalanya, dan juga nyeri tekan ketika kita menyentuh pasien terkita palpasi, bagaimana keadaannya. Pemeriksaan selanjutnya juga bisa menggunakan midline untuk mengukur bagaimana apakah timbul rasa odium atau tidak, atau penggunaan MMT untuk mengukur dari kekuatan otot ekstensor yang mengalami permasalahan. Dan juga jangan lupakan kita bisa melakukan pemeriksaan secara palpasi dan statis dan yang lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan secara objektif, pemeriksaan secara khususnya, di mana di sini kita bisa menggunakan tempat untuk meletakkan dengan pasien. Bapak bisa duduk, pasien kita letakkan, kita akan menggunakan consent test. Tangan sedikit difleksikan,
seperti ini. Genggam tangannya. Lepas itu kita lihat ke arah, mendeviasi sedikit. Lalu kita tahan pasien. Pasien kita minta untuk melakukan gerakan ke atas, namun kita tahan. Ini disebut dengan Cozen test. Ayo, ke atas Bapak, seperti ini. Terus, 1, 2, 3, lemas. Lagi, 1, 2, 3, lemas. Ini bisa dilakukan dengan 8 kali repetisi dengan penahanan selama 3 detik. Selanjutnya setelah Cozen test kita bisa menggunakan chair test. Di mana penggunaan chair test kita bisa menggunakan alat bantu kursi, di mana pasien kita minta berdiri, tapi kita tidak usah melakukan, saya akan jelaskan. Kita akan mengangkat kursi dari belakang seperti ini. Harus dilakukan secara benar. Selanjutnya adalah Milk test. Di mana Milk test ini, anggap saja kita ubah tangannya bagian sebelah sini. Milk test sendiri kita fleksikan elbow, fleksi elbow, dan wrist kita juga fleksikan. Keadaan seperti ini. Lalu kita minta pasien untuk menahan atau menahan semampunya, lalu kita gerakkan secara lurus ini. Lurusan gerakan seperti ini. Kembali lagi. Oke, ini untuk Milk test. Selanjutnya setelah kita melakukan pengecekan tersebut, kita bisa mengindikasi pasien mengalami tennis elbow atau tidak melalui dari keadaan pasien. Jika pasien mengeluhkan rasa sakit, kemungkinan besar pasien mengalami tennis elbow. Terlebih lagi jika pasien mengalami sakit di bagian otot ekstensor dari lengan bawah. Setelah kita melakukan pemeriksaan, tentu kita akan melakukan exercise. Untuk exercise ini kita bisa melakukan beberapa exercise. Yang pertama, ketika dari otot extensor mengalami weakness, kita bisa melakukan exercise straightening atau exercise dengan modal tahanan. Ini bisa dilakukan seperti ini. Lengan luruskan Bapak. Lalu kita minta pasien untuk gerakan ke atas, namun kita beri tahanan seperti ini. Seperti ini. Ini adalah untuk latihan straightening. Lalu kalau untuk stretching, jika otot mengalami tightness, kita bisa melakukan dengan stretching dari prayer stretching, di mana letaknya seperti ini. Ini akan merefleksikan ini. Ditahan selama 10 detik, lalu kita balas. Seperti ini. Ya. Ini akan stretch bagian dari otot extensor dan juga otot flexor kita gantian. Setelah kita melakukan stretching dan straightening, kita bisa melakukan kombinasi dari gerakan beberapa gerakan. Ada juga disebut dengan stretch motorcycle, di mana pasien kita bisa menggunakan alat seharusnya, namun karena tidak ditemukan alat, susah gitu. Nanti di sini ada kayu atau ini stretchingnya seperti ini. Kita bisa menggunakan ini dilakukan selama 1 menit atau 2 menit hingga pasien mengalami semampu pasien seharusnya. Ada juga kita bisa menggunakan ball, di mana kita menggunakan bola untuk meremas seperti ini. Setelah kita memakai ini, kita akan membantu dari penguatan otot tersebut. Lepas itu juga kita bisa menggunakan beberapa exercise atau alat bantu seperti barbell. Namun barbell ini biasa digunakan untuk atlet yang sudah mengalami pembaikan yang baik. Atlet pada tenis elbow tentu saja akan berbeda latihannya. Namun tentu saja barbell yang lebih kecil lagi. Penggunaan barbell bisa kita seperti ini, atau juga untuk mengatihnya, barbellnya kita bisa seperti ini. Ya. Karena di sini akan membantu dari otot extensor dan flexornya. Lalu untuk beberapa pemeriksaan lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan seperti aktif exercise. Namun di sini tentu saja ini biasa dilakukan lebih awal. Pelatihannya juga sangat mudah. Seperti kita melakukan, ayo Bapak gerakan keluar, saya tahan. Bagian tangan ya seperti ini, atau juga ke dalam seperti ini, ke atas Bapak, bawah, ya seperti itu. Namun untuk latihannya sendiri kita bisa kombinasikan bagaimana keadaan kita. Namun harus kita perhatikan, yang kita tujukan di sini adalah otot dari extensor, sehingga semua latihan harus menuju pada otot extensor kanan dan kiri agar tidak terjadi perbedaan. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai kasus tenis elbow pada terapi manipulasi. Saya mohon maaf jika ada salah atau penyampaian saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.